Assalamualaikum. Jumpa lagi bareng IP yang masih setia ngebawain alur film India. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul Republik. Film ini rilis di tahun 2021. Tanpa banyak cincong lagi, kuy kita langsung masuk ke intro. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah mobil yang melewati jalan di malam hari yang hujan. Mobil itu tiba-tiba berhenti karena ada sebatang pohon yang roboh dan menghalangi jalan. Si supir keluar dan berusaha menyingkirkan pohon itu. Tetapi tiba-tiba sekelompok orang misterius mendatanginya. Film kemudian beralih ke tahun 1970. Salah satu danau air tawar yang bernama Toleru mulai dieksploitasi untuk dijadikan keramba ikan. Mereka mengkafling danau jadi petak-petak kolam. Mereka juga menuang cairan kimia yang membuat kehidupan hewan-hewan di sana jadi terganggu. Ini adalah Abiram. Ia adalah bocah yang pintar dan gemar membaca buku. Karena kepintarannya, si Abi sering dihukum oleh gurunya. Gak cuma di sekolah, Abi juga pernah dimarahi oleh ayahnya. Gara-gara dia mengatakan kalau para tetangganya itu gila. Karena mereka percaya kalau susu yang diberikan kepada Archa diminum oleh dewa. Abi mempunyai seorang ayah yang bernama Dasarat. Ia adalah salah satu pegawai pemerintah yang bisa dibilang korup. Dia menerima suap dari orang-orang yang ingin pengurusan dokumennya lebih cepat. Abi tumbuh menjadi pemuda yang pemikirannya berbeda dari orang lain. Suatu hari, dia datang ke tempat pemilihan anggota dewan. Surat suaranya dinyatakan tidak sah oleh petugas yang ada di sana. Padahal, dia belum memilih. Abi lalu protes dan menyuruh orang yang ada di sana untuk bubar karena tempat itu sudah dicurangi. Keributan itu akhirnya didengar oleh ayahnya. Ia lalu membujuk Abi untuk menandatangani surat tender sebagai bentuk keberatan. Tetapi Abi tetap menolak. Seseorang tiba-tiba menarik kerah baju Abi dan baku hantam pun terjadi. Mereka akhirnya berhenti pak-pikbuk saat seorang kolektor distrik setempat datang. Tetapi bukannya menanggapi protes Abi, ia malah mengancam akan melaporkan Abi karena telah berbuat onar. Abi tetap aja ngotot dengan protesnya. Kolektor distrik akhirnya mengatakan kalau TPS itu adalah milik salah satu calon, yaitu Visakha Fani. Ayahnya langsung mendekati Abi dan memberikannya surat tender. Tetapi Abi malah menyobek surat itu di depan wajah ayahnya. Beberapa hari setelahnya, terlihat Abi sedang dimarahi ayahnya karena ia nggak mau berangkat ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya ke MIT. Ternyata, si Abi ini pengen masuk ke IAS. Ibu tiri Abi berusaha menenangkan suaminya dengan mengatakan kalau Abi tidak akan lulus di IAS karena seleksi di sana sangat ketat. Ayahnya akhirnya nyerah untuk membujuk Abi berangkat ke Amerika. Ia lalu mengusir Abi dari rumahnya. Abi akhirnya tinggal di rumah temannya yang bersebelahan dengan rumahnya sendiri. Di tempat yang lain, seorang perempuan yang bernama Mira sedang membacakan dongeng untuk kedua ponakannya yang bernama PT dan Pria. Saat sedang dibacakan dongeng, Pria bertanya soal ayahnya yang masih belum menghubungi mereka. Mira terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau tidak ada sinyal di tempat ayah mereka berada. Sebenarnya, ayah mereka yang bernama Farun telah menghilang secara misterius. Mira kemudian menelpon salah satu temannya yang berada di rumah sakit. Ia menanyakan kabar terbaru tentang pencarian kakaknya. Temannya mengatakan belum ada perkembangan apapun. Tetapi sehari sebelum menghilang, seorang preman bernama Guna datang ke kantornya di rumah sakit. Suatu hari, dari atas rumah Abi melihat ponakannya yang bernama Arya dipukuli oleh ibunya sendiri. Abi langsung turun dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata ibunya dipanggil oleh kepala sekolah karena Arya telah melakukan kesalahan. Akhirnya Abi yang datang ke sekolah untuk mewakili orang tua Arya. Di ruangan itu sudah ada Mira dan dua ponakannya.
Dan ternyata si Arya ini ngirim surat cinta ke Priya. Karena itu PT jadi kesel terus nonjok si Arya. Dan singkat cerita, mereka pun saling bermaafan. Di perjalanan pulang, Abi dan Mira akhirnya saling berkenalan dan mengajak tukar ponakan. Abi ngobrol dengan Priya dan PT, sedangkan Mira ngobrol dengan Arya. Tetapi si Abi ini nggak bener-bener ngobrol sama kedua ponakan Mira. Ia terus saja memandangi Mira yang lagi ngobrol sama Arya. Setelah selesai, mereka pun saling mengembalikan ponakan masing-masing. Tiba-tiba, beberapa petasan meledak di halaman sekolah. Ternyata petasan itu berasal dari para pendukung Vishaka Fani yang lagi merayakan kemenangannya. Abi terus belajar bersama temannya untuk mempersiapkan tes masuk ke IAS. Ketika ia pulang dari membeli buku, ia melihat kerumunan di tepi jalan. Ternyata kerumunan itu berasal dari sengketa kepemilikan rumah antara seorang petani yang bernama Mani dengan segerombolan preman yang dipimpin oleh Guna. Abi langsung mendekat untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Karena melihat ada kecurangan, Abi langsung menghajar preman itu sampai dia terpental dan menabrak sebuah mobil. Guna langsung keluar dari mobil dan mengancam Abi dengan menggunakan pisau. Abi enggak gentar diancam sama Guna. Tiba-tiba, Mani langsung mengamuk kepada Abi dan menyuruh Abi untuk segera pergi. Mani berusaha membujuk Guna agar meletakkan pisaunya. Tetapi, Guna malah mengancam Mani. Suatu hari, Arya menelpon Priya yang sedang mengerjakan tugas sekolah. Ia menelpon untuk memastikan apakah mereka akan jadi pergi ke Suaka Burung. Mira yang sedang video call dengan tunangannya terlihat marah secara tiba-tiba. Arya lalu meminta Abi untuk mengantar mereka ke Suaka Burung, tetapi Abi menolak. Mira meminta tolong Abi untuk mengajak anak-anak pergi ke Suaka Burung, dan ia langsung menyanggupinya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi ke Suaka Burung. Mira juga ikut ke sana. Mereka naik perahu menyusuri sungai dan di sana Mira bercerita apa yang sebenarnya terjadi kepada ayah Priya dan PT. పోయిన రోజు నాకు నానే రౌడీని కలిశాడని తెలిసినప్పటి నుంచి ముందు రోజు కలెక్టర్ని కలిశాడు. మిస్ అయిన అదే రోజు నేను కలెక్టర్. Tiba-tiba Mira mendapat telepon dari kantor polisi dan menyuruhnya agar segera datang. Mira akhirnya sampai di kantor polisi dan di sana barang-barang Farun sudah tergeletak di atas meja. Polisi mengatakan kalau Farun meninggal karena bunuh diri akibat depresi setelah kematian istrinya. Polisi yang bernama Gopal terus mendesak Mira untuk menandatangani surat kematian Farun agar ia bisa segera mengadopsi Priya dan PT. Akhirnya Mira tetap menandatangani surat itu. Suatu hari unjuk rasa besar-besaran digelar di Teleru. Abi dan temannya yang akan pergi ke stasiun di-stop oleh Mani yang juga ikut unjuk rasa itu. Akhirnya, Abi dan temannya diantar oleh Mani menggunakan bentor. Di jalan, Mani bercerita kalau masyarakat Teleru sangat tersiksa dan banyak yang gantung diri karena perusahaan perikanan milik Vishaka Fani. Perusahaan itu telah merenggut mata pencarian mereka. చేపల కేసే కృత్రిమ ఆహారం వల్ల నీళ్లు పాడయ్యాయి. కానీ ఆ తెల్లేరుని ఆక్రమించుకొని కృత్రిమ చేపల పెంపకానమయ్యాయి. Mereka akhirnya sampai di stasiun. Abi ingin memberikan uang kepada Mani, tetapi Mani menolaknya. Mani juga meminta maaf karena telah berbuat kasar kepada Abi yang sedang diancam oleh Guna. Semua itu ia lakukan untuk menyelamatkan Abi dari kekejaman Guna. Abi akhirnya naik kereta. Di perjalanan, ia tampak gelisah. Tiba-tiba, Abi dan temannya melihat Mani sedang dikejar oleh sekelompok orang dengan perut tertancap sebuah golok. Abi berusaha menghentikan kereta, tetapi ia terlambat. Mani sudah dibakar oleh orang-orang suruhan Guna.
Abi tetap melanjutkan tesnya untuk masuk ke IAS, tetapi tesnya tidak berjalan lancar. Sifat Abi yang temperamen membuat Dewan Panitia menolaknya. Sementara itu, di rumahnya Mira menyerahkan video laporan yang dibuat Farun kepada Dasarat. Mira menduga kematian Farun adalah pembunuhan yang dilatar belakangi oleh alasan politik. Nggak lama kemudian, Abi datang. Temannya memberitahu kalau Abi sudah gagal di tes masuk IAS. Setelah itu, Mira akhirnya berpamitan kepada Abi. Dia akan segera berangkat ke Amerika bersama Priya dan PT. Sebuah teriakan terdengar dari dalam rumah. Abi yang lagi ngebaca buku langsung berlari menghampiri adik tirinya. Ternyata Abi diterima di IAS. Sekretaris kabinet yang waktu itu menolaknya memanggil Abi ke kantornya. Abi ditunjuk menjadi kelinci percobaan atas sistem administrasi baru yang rencananya akan diterapkan di seluruh wilayah di India. Abi diangkat menjadi kolektor distrik di wilayah tempat tinggalnya. Ternyata diangkatnya Abi menjadi kolektor distrik ditentang oleh para politisi termasuk Vishaka Fani. Abi langsung menggelar pertemuan dengan semua pejabat di daerah itu termasuk ayahnya sendiri. Abi juga langsung menyuruh polisi Gopal untuk menemuinya di ruangan dan memerintahkannya membawa berkas kasus kejahatan yang telah dilakukan oleh Guna. Abi menginterogasi Gopal dan anak buahnya. Ia menanyakan penanganan kasus Guna yang dianggapnya tidak serius dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi Gopal mengatakan kalau mengganggu Guna sama halnya dengan menjemput kematian mereka sendiri. Abi langsung memerintahkan Gopal untuk pindah ke distrik yang lain. Gopal yang marah langsung keluar dari ruangan itu bersama seluruh anak buahnya kecuali seseorang. Dia tetap di ruangan itu dan mengatakan kalau dia tahu di mana tempat persembunyian Guna. Malam harinya, Abi dan polisi itu langsung mendatangi markas Guna. Di sana, mereka terlibat perkelahian yang cukup mendebarkan. ఒక్క విషయం కరెక్ట్గా చెప్పావురా. Akhirnya, Abi berhasil menang dan menembak mati Guna. Mereka lalu memeriksa markas itu. Dan si polisi menemukan tubuh seorang perempuan di sebuah ruangan yang gelap. Abi langsung menggotongnya keluar. Dan ternyata perempuan itu adalah Mira. Polisi itu langsung diperintahkan untuk mencari kedua keponakan Mira. Mira akhirnya dibawa ke rumah sakit. Si polisi ngasih tahu kalau kedua ponakan Mira telah dibunuh. Nggak lama setelah itu, Vishaka Fani datang ke rumah sakit. Dia menyuruh asisten pribadinya untuk tetap tinggal di sana dan melaporkan setiap perkembangan keadaan Mira. Di luar, Vishaka Fani menyampaikan kepada wartawan kalau tuduhan dirinya yang harus bertanggung jawab atas kasus Mira adalah fitnah dari partai oposisi. Abi datang ke rumah sakit bersama konsulat Amerika. Gopal yang panik berusaha menghalangi, tetapi Abi tetap masuk. Di kamar Mira, dokter yang dibawa Abi menemukan kalau perawat telah menyuntikkan cairan yang justru membuat nyawa Mira terancam. Abi langsung menarik dokter yang meresepkan obat itu keluar. Di luar, Gopal dan asisten pribadi Vishaka Fani tampak gelisah. Mereka tampak jelas sedang merencanakan sesuatu. Setelah cukup lama menunggu, dokter dan konsulat Amerika akhirnya keluar dan mengatakan kalau Mira telah sadar. Konsulat Amerika ngasih tahu kalau pemerintahnya akan segera memindahkan Mira ke Amerika. Tetapi Gopal berusaha menghalanginya. Abi berusaha masuk ke kamar Mira, tetapi konsulat itu menghalanginya. Untungnya Mira melambaikan tangan dan memanggil Abi. Melihat itu, Gopal semakin panik dan asisten Vishaka Fani langsung menelpon atasannya. Di dalam, Mira menceritakan apa yang dialaminya kepada Abi. Abi kemudian bertanya siapa yang terakhir kali ditemui oleh Mira sebelum kejadian itu. Dan ternyata orang terakhir yang ditemui Mira adalah Dasarat alias ayah Abi. Video Farun yang diserahkan Mira kepada Dasarat akhirnya diputar di forum distrik. Ternyata Farun ini adalah seorang dokter yang melakukan penelitian terhadap pasien-pasien yang mengalami penyakit saraf mematikan. Farun menemukan fakta kalau para penderita penyakit itu mempunyai kebiasaan yang sama, yaitu
suka makan ikan dari Danau Teluru yang didistribusikan oleh perusahaan milik Visa Cavani. Setelah video diputar, Abi akhirnya menjelaskan kalau Varun menghilang setelah menemui seseorang yang ternyata adalah Dasarat. You are not a postman, Mr. Dasarath. ఒక మారణ హోమానికి ఇచ్చే రెస్పాన్స్ ఇంతేనా? Ayah Abi itu langsung bangun dan mengatakan kalau dia telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur. Dasarat malah melemparkan kesalahannya kepada petugas kesehatan masyarakat. Saling lempar kesalahan pun terjadi. Abi akhirnya memutuskan untuk menemui Visa Cavani di rumahnya. Ia meminta Visa Cavani untuk segera menghentikan eksploitasi terhadap Danau Teluru dalam waktu seminggu. Visa Cavani tidak menggubrisnya, dia malah menceramahi Abi. Abi bersama kepolisian serta beberapa masyarakat datang ke Tanggul Teluru. Sekelompok preman sudah bersiap di sana. Ketika Abi sampai, mereka langsung membuka jalan dan ternyata warga di sana telah siap untuk membakar anak-anak mereka jika Abi meneruskan niatnya untuk menutup tempat itu. Abi berusaha memberikan pengertian kepada mereka dan akhirnya satu persatu anak-anak itu bangun. Visa Cavani tampak duduk dengan tenang di ujung barisan. Ternyata Visa Cavani telah memasang beberapa provokator agar kerusuhan terjadi. Suatu malam, Abi mendapat telepon dari rumahnya. Dia diberitahu kalau ayahnya belum pulang ke rumah. Abi akhirnya dibantu sama polisi mencari ayahnya. Ia menemukan kalau ayahnya sedang diarak di kampung petani. Para petani marah dan menganggap Dasarat adalah penyebab dari penderitaan mereka selama ini. Abi akhirnya membawa ayahnya pulang. Selama perjalanan, Abi flashback ke masa lalu. Dulu, Dasarat adalah orang yang sangat idealis. Ia tidak mau menerima suap. Tetapi, semuanya berubah setelah ibu Abi meninggal. Ibu Abi dan adiknya meninggal karena jatuh dari kereta yang sedang melaju kencang. Hal itu disebabkan oleh pertengkaran antara ayahnya dan sekelompok preman yang melecehkannya di dalam kereta. Sejak kejadian itu, Dasarat lebih memilih untuk menjadi orang yang mulai menerima suap. Abi akhirnya meminta maaf kepada ayahnya. Dan mereka saling membantu di pengadilan untuk meruntuhkan kekuasaan Visa Cavani dan antek-anteknya. Pengadilan akhirnya memutuskan kalau Visa Cavani bersalah. Hal itu memancing keributan di pengadilan. Dasarat akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Visa Cavani terus marah-marah kepada Abi. Sampai akhirnya dia pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Abi mengelilingi Danau Teluru menggunakan perahu. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok orang sedang membangun tanggul di sana. Abi langsung mengejar mereka sampai ke perkampungan petani. Perwakilan petani akhirnya menjelaskan kalau selama 40 tahun, para nelayan telah menikmati hasil dari danau itu. Dan kini, giliran para petani untuk melakukan hal yang sama. Abi hampir saja menghajar orang itu. Untungnya, Ayah Mani segera datang untuk memisahkannya. Ayah Mani menyuruh Abi agar segera pergi dari tempat itu. Dia berjanji akan mencabut patok-patok tanggul itu besok pagi. Abi akhirnya pergi dari tempat itu. Di perjalanan, mobilnya berhenti karena ada sebatang pohon yang rubuh dan melintang di jalanan. Abi keluar untuk mengangkat pohon itu. Dan tiba-tiba sekelompok orang misterius menghampirinya. Ternyata salah satu orang misterius itu adalah Ayah Mani. Dan mereka datang untuk membunuh Abi. Abi tewas dengan cara yang tragis seperti Varun. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Dan film pun ditutup dengan adegan Visa Cavani bunuh diri dengan cara mencabut alat bantu pernafasannya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan jangan baper ya, ini cuma buat hiburan doang kok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dukung channel ini dengan komentar yang positif ya. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Dadah.